teman-teman, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Bina Iman Anak Paroki Santa Monica. Tema minggu ini adalah menjadi anak yang rendah hati. Yuk kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Dengar kepada mama, papa, kudu nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar kepada Tuhan Yesus. Dengar kepada mama, papa. Kudu nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah-Mu kepada kami. Saat ini bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran kami agar dapat menerima sabda daripada-Mu. Semoga kami semakin memahami untuk mengikuti teladan yang Engkau ajarkan kepada murid-Mu untuk dapat berdoa dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil Lukas 18 ayat 9-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini adalah hari pembagian rapot. Jordan mendapat juara 1 di kelasnya dan dia senang sekali. Temannya Muti berkata, Selamat ya Jordan, kamu menjadi juara kelas. Aku gitu loh, kan langganan juara kelas. Tahun depan pasti aku lagi yang juara. Bagaimana jawaban yang rendah hati? Terima kasih Muti, nanti giliran kamu juga yang juara kelas. Bagaimana kalau kita membuat kelompok belajar bersama? Nilai bahasa Inggrisku lumayan bagus. Kalau matematika mungkin Jordan bisa mengajar kita. Boleh, ayo kita atur waktunya, kita bisa sama-sama belajar. Silakan tanya kalau ada yang mungkin bingung. Mungkin aku bisa jelaskan. Terima kasih Matthew. Sama-sama. Halo adik-adik, dalam bacaan hari ini, Yesus menyampaikan cerita tentang seorang laki-laki yang berpikir ia lebih baik daripada orang lain. Dalam cerita itu, Yesus mengatakan ada 2 orang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, kelompok religius yang sangat mematuhi perintah Tuhan. Orang ini berdoa tentang dirinya sendiri seperti ini. Tuhan, saya bersyukur karena saya bukan seorang berdosa seperti orang lain. Saya tidak menipu, saya tidak berbuat dosa, dan pasti saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya memberi persepuluhan dari seluruh penghasilan saya. Sementara yang seorang lagi adalah seorang pemungut cukai. Dia berdiri dari kejauhan dan menundukkan kepalanya dalam duka cita sambil berkata, Tuhan, kasihanilah saya sebab saya orang berdosa. Nah, adik-adik, manakah di antara 2 pendoa itu yang doanya menyenangkan Tuhan? Yah, kalian benar. Doa pemungut cukai. Orang Farisi merasa dirinya lebih benar dari orang lain karena perbuatan baiknya. Sedangkan pemungut cukai, dia menyadari kalau dia orang berdosa dan memohon belas kasihan Tuhan dengan rendah hati. Orang Farisi tadi adalah contoh orang yang sombong. Walaupun benar dia sudah melakukan hal yang baik, tapi tidak boleh memuji diri sendiri, merasa diri lebih baik, dan memandang rendah orang lain. Sama seperti cerita tentang anak yang bernama Matthew yang sombong tadi. Tuhan tidak suka anak-anak menjadi sombong. Karena itu Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Anak yang sombong pasti berpikir cuma dia yang paling pintar, paling baik, dan tidak mau disaingi orang lain. Dia juga tidak mau belajar dari orang lain. Padahal setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Sombong itu dosa nggak ya? Ya, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ingat ya adik-adik, Tuhan sayang kepada semua anak yang baik, yang rajin, pandai, rendah hati, dan tidak sombong. Ketika kita tergoda untuk menyombongkan diri sendiri, kita perlu ingat bahwa orang lain tidak akan terkesan. Begitu juga Tuhan. Kalian semua pasti mau menjadi anak yang rendah hati kan? Saat kita berdoa,
hendaknya kita mendoakan keluarga kita dan juga teman-teman. Tidak lupa kita juga berdoa buat guru, buat pelatih, buat para dokter dan perawat. Dan juga kita berdoa buat pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin gereja, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita juga hendaknya berdoa untuk mereka yang sakit, yang miskin, dan memerlukan pertolongan. Dan yang terakhir, baru kita berdoa untuk diri kita sendiri dan semua keinginan kita. Apakah tindakan-tindakan berikut ini merupakan contoh sikap rendah hati atau sikap tinggi hati? Silakan kalian pilih. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar tetap rendah hati, sehingga kami tidak berpikir diri kami lebih tinggi dari orang lain. Semoga kami mampu memahami diri dari keinginan menyombong diri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Teman-teman, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita menjadi anak yang rendah hati dan tidak sombong. Sampai jumpa.